Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih tetap semangat semuanya? Masih. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Saya minta Bidayatul untuk memimpin doa. Ya. Sebelum memulai kegiatan, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Saya mau biasa, saya ngasih tahu apa sih yang harus dilakukan. Yang pertama, kamu harus on cam. Coba saya mau ice breaking dulu. Saya mau lihat tangan kamu seperti ini, bisa? Sambil bilang sarange 1, 2, 3 sarange. Kenapa sih saya nyuruh senyum? Biar kita nggak tegang. Kamu masih ingat nggak materi sebelumnya kita belajar apa? Betul, kode etik pada petugas kesehatan. Betul. Nah, apa hubungannya materi kode etik dengan materi yang sekarang nih? Kalau materi yang kemarin kan kita cuma tahu teori. Nah, kalau yang sekarang kita akan belajar prakteknya. Nah, jadi hari ini materi kita apa? Menerapkan komunikasi di tempat kerja. Nah, sebelum masuk materinya apa, saya mau kasih tahu dulu tujuan pembelajarannya. Jadi setelah nanti kamu belajar ini, saya harapkan kamu dapat menjelaskan definisi komunikasi dengan jelas. Kemudian kamu juga dapat menjelaskan tujuan dari komunikasi minimal 3 saja. Kan banyak sebenarnya tujuannya ya. Kemudian menganalisis proses dan komponen komunikasi dengan seksama. Kemudian bisa menghubungkan apa? Gangguan pada komunikasi dan proses. Juga komponennya. Dan terakhir, tujuan dari pembelajaran ini adalah kamu harus bisa menyimpulkan apa itu konsep dasar dari komunikasi. Nah, untuk materinya sendiri, itu nanti ada pendahuluan. Dan yang terakhir ada gangguan komunikasi. Sekarang saya tanya nih, kamu pernah nggak ngomong di depan umum? Kemudian kamu pernah juga misalkan ngobrol dengan orang lain? Pernah lah pastilah. Tapi pernah nggak ngobrol tapinya lawan bicara kamu nggak nyambung sama kamu? Pernah nggak? Pernah. Nah, sebelum masuk saya mau kamu kenalan dulu ya. Kelompoknya kan sudah saya bagi ya di WA grup ya. Nah, iya Bu. Ya, kamu dari masing-masing kelompok saya minta 1 orang saja menyebutkan nama, asal sekolah, hobi, dan cita-cita. Siapa kelompok 1? Anissa, ayo Anissa. Perkenalkan, nama saya Anissa Ina Fitriani dari SMP Negeri 6 Kota Tangerang Selatan. Hobi saya menulis dan saya bercita-cita ingin menjadi seorang perawat. Mantap. Oke. Ya, saya mau tanya nih, sama yang tadi ngasih perkenalan deh. Gimana Anissa tadi pas perkenalan? Gugup, tapi ya? Biasa aja gitu loh, Bu. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa saya suruh kamu perkenalan? Padahal kamu udah kenal. Pasti saya punya alasan dong kenapa saya suruh perkenalan. Kira-kira ada hubungannya nggak dengan materi kita yang hari ini? Ada Bu. Biar komunikasinya lancar, kita tahu namanya apa gitu, bukan Bu? Oh, bisa. Tapi saya mau tanya selanjutnya. Menurut kamu, apakah kelemahan kamu di depan umum itu misalkan kamu grogi, kamu gugup, kamu malu, kira-kira bawa dampak nggak nanti buat masa depan? Ngaruh nggak keterampilan kamu berkomunikasi ini? Ngaruh Bu. Ngaruh ya. Walaupun misalkan jadi perawat, saya harus bisa misalkan bantu orang mandi di atas tempat tidur, tapi kan nggak mungkin kalau nggak ngomong, diem-dieman. Nah, supaya lebih jelas nih, saya mau nampilin video. Ngomong di depan umum selalu jadi monster yang mengerikan. Gampangnya, harus selalu ingat kalau gugup itu perasaan yang alami dan nggak bisa kita kontrol. Makanya cara menghadapinya adalah fokus ke sesuatu yang bisa kita atur. Latihan di lingkungan yang mirip sama apa yang akan kita hadapi di keadaan sebenarnya. Tapi nyatanya, kita semua, mau nggak mau, suatu saat bakal ngomong di depan banyak orang. Apapun profesi atau pekerjaan kita nantinya. Kalau udah gitu, pilihannya ada 2.
lari ketakutan, atau tarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, lalu maju dan bicara lantang di depan orang-orang. Sudah memotivasi sedikit? Sedikit, Bu. Oke, jadi sebenarnya wajar ya kalau kita merasa takut, kita merasa grogi, itu wajar. Tapi intinya ketakutan itu semua harus kita hadapi. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke apa masalahnya. Nah, pasti semua orang punya masalah yang berbeda-beda saat dia melakukan komunikasi. Sekarang saya minta kamu buka LKPD kamu. Sudah di-download kan LKPD-nya? Sudah, Bu. Ya, kamu download LKPD kamu, kemudian di bagian yang ini nih, kamu tulis masalah-masalah kamu saat berkomunikasi apa saja sih. Kemudian nanti setelah ditulis, coba saya mau ada yang memaparkan apa sih masalah-masalahnya. Saya beri waktu nggak lama-lama nih, 2 menit cukup ya? Cukup, Bu. Ya, 2 menit cukup. Kalian bisa mengisi dan juga bisa berdiskusi di WA Group. Ya, silakan. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Coba kelompok 1, siapa kira-kira yang mau memaparkan kira-kira masalah komunikasi yang dialami apa saja ya? Iya, Bu. Ya, Risma, coba Risma. Itu Bu, kadang suka otaknya suka nggak nyambung. Berarti karena mungkin hampir semua orang punya masalah komunikasi, berarti perlu nggak buat kita belajar komunikasi? Tadi kamu sudah cari masalahnya apa. Nah, sekarang cari lagi. Nanti kamu diskusi di kelompok WA ya, di kelompok WA. Kamu cari lagi, kalau menurut para ahli, komunikasi itu apa sih? Kamu boleh buka modul, kamu boleh buka internet. Yang jelas buka LKPD dan harus berdiskusi di grup ya. Nah, LKPD-nya yang seperti ini. Oke, Bu. Ya. Baik, Bu. Yuk, kita ke WA Group yuk untuk diskusi dulu. Yuk, kita presentasi yuk. Kita ke kelompok 2 dulu ya. Yuk, kelompok 2. Siap buat presentasi. Assalamualaikum. Komunikasi menurut Saya dari kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut definisi komunikasi menurut Harold Kurzweil, komunikasi adalah proses menjelaskan siapa mengatakan apa dengan menggunakan saluran apa, kepada siapa, dan dengan akibat atau hasil apa. Tiga pengertian yang sudah kalian presentasikan, yang sudah dibacakan, ya betul semuanya. Nah, saya tambahkan sedikit saja, nggak usah banyak-banyak ya. Saya tambahkan sedikit saja. Akhir ada nih, saya tambahkan menurut Onong Ujana Effendi, yaitu komunikasi sebagai proses penyampaian pesan yang tepat atau perilaku orang tersebut. Nah, kamu sudah cari komunikasi itu apa? Dari definisi-definisi yang sudah kamu cari tadi, kamu cari lagi, kamu analisis lagi. Kelompok 1, kamu cari tujuan komunikasi dari definisi-definisi komunikasi ya. Nah, kelompok 2 cari komponennya. Kelompok 3 buat prosesnya. Proses komunikasi itu seperti apa? Lebih bagus lagi kalau kelompok 3 bisa bikin alurnya. Kamu boleh diskusi, balik lagi ke WA yang tadi, boleh buka modul, boleh buka referensi dari internet, ya. LKPD-nya yang seperti ini nanti kamu isi. Iya, lanjut di WA Group ya. Yuk, lanjut di WA Group. Oh, sudah ada nih. Risma. Kelompok 2 nih belum ada diskusinya nih di grup. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, yuk kelompok 1 coba presentasikan tujuan. Nih, saya bantu. Yuk. Tujuan komunikasi yang pertama ada menyampaikan ide atau informasi berita. Yang kedua,
untuk mempengaruhi orang lain. Yang ketiga, mengubah perilaku orang lain. Dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Bu, Ya. apakah ada tujuan komunikasi yang selain yang dijelaskan? Salah satunya untuk memberikan pengetahuan atau informasi kepada orang lain sehingga dapat mempengaruhi pemikiran, pengubah sikap, atau pendorong orang lain untuk melakukan hal tertentu. Ya, betul ya. Sekarang saya presentasikan lagi untuk kelompok 2. Kelompok 2 tadi membahas tentang apa? Komponen komunikasi, Bu. Yang pertama, komunikator. Yang kedua, komunikan. Yang ketiga, media. Yang keempat, pesan. Yang kelima, umpan balik. Ada 5 ya. Ada 5 komponen dalam komunikasi. Kelompok ketiga coba dipresentasikan hasilnya. Ya. Tadi kelompok 3 ngebahas tentang apa? Bagan ya? Iya Bu, Bagan. Ya, coba dijelasin nih bagannya maksudnya gimana nih? Jadi berdasarkan komponen dalam komunikasi yang ada, maka saya dapat jelaskan proses komunikasi itu. Yang pertama, komunikator menyampaikan informasi, pesan, dan ide. Oke, jadi digambarkan bagannya seperti ini ya. Untuk kelompok 3 ada yang mau bertanya? Tadi yang alur komunikasi itu udah pasti berjalan sama persis kayak gitu atau bisa ada hambatan atau gimana? Jawabannya tidak, karena ketika kita berkomunikasi ada gangguan atau kondisi yang kadang tidak kita harapkan. Yang lain ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Bu, sudah jelas. Sudah jelas. Bu. Jadi tadi yang dijawab sama teman-temannya sudah betul ya. Pertanyaannya juga sudah bagus. Nah, saya jelaskan sedikit. Komunikasi itu nggak bisa cuma satu tujuan, mempengaruhi orang lain saja sudah. Tapi bisa ada tujuan-tujuan yang lain. Kemudian memberikan edukasi. Kemudian yang terakhir, kita dengan berkomunikasi kita bisa memahami orang lain. Komunikator mengirimkan pesan kepada komunikan mengirimkan umpan balik lewat media. Bagusnya seperti itu yang efek. Balik ke LKPD. Kelompok 1, 2, dan 3 silahkan diisi. Sekarang kita diskusi di WA Group. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Dipresentasiin. Kelompok 1. Ya, yang pertama gangguan pada lingkungan. Salah satunya ada suara lain yang mengganggu. Ya. Jadi gangguan pada pesan, gangguan pada orang, gangguan pada media. Iya, betul. Nah, tadi ada yang disebut dengan gangguan pada lingkungan ya. Gangguan pada lingkungan tadi suara yang terlalu berisik, misalkan kita lagi ngobrol terus ngobrol di pinggir jalan kan berisik ya. Akhir sebelum kita ke penutup, apa sih kesimpulannya? Ada yang bisa bantu saya untuk memberitahu nggak kesimpulannya apa? Kesimpulannya yaitu masalah komunikasi bisa terdapat pada komunikator, komunikan, media, isi pesannya, dan juga lingkungan. Menghindari masalah pada komunikasi bisa menjadikan komunikasi lebih efektif. Coba ada yang bisa ngasih tahu kita hari ini sudah belajar apa aja? Apa itu komunikasi? Komponen komunikasi, Komponennya, terus apa lagi? proses komunikasi. Prosesnya, betul. Terus tadi bilang bahwa komunikasi itu pasti ada gangguan. Cuman kalau mau komunikasinya efektif, harus diperkecil atau dihindari gangguannya. Ya. Oke, minggu depan materinya masih di komunikasi ya, masih di komunikasi. Cuman kalau hari ini kita belajar teori, minggu depan kita akan praktek blended nanti. Kalian akan mempelajari apa itu verbal, non-verbal. Kemudian nanti kita bikin rancangan buat komunikasi antara pasien dan petugas kesehatan. Karena kita mau ke sekolah, jangan lupa dijaga kesehatannya dan harus selain tetap bahagia, kamu harus tetap menjaga prokes. Tugas hari ini di mana? Nah, saya sudah posting nih di GCR. Oke, siapa yang mau membantu saya untuk memimpin doa untuk menutup kegiatan kita hari ini? Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Mari Ada kita baiknya berdoa. kita dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih sudah hadir di materi saya hari ini ya. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.